Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Masih ada yang ingat sama kakak? Masih ya. Perkenalkan kembali kakak. Nama kakak Muhammad Rizky, kakak dari Universitas Terbuka. Kemarin kakak sudah membahas ya apa itu teks negosiasi, ciri-ciri dari teks negosiasi dan bagaimana pengaplikasian teks negosiasi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan bagaimana tugas yang sudah kakak berikan. Kakak sudah sangat menunggu nih bagaimana cara kalian dalam mengerjakan tugas yang sudah kakak berikan. Apakah sudah selesai? Sudah. Kami sudah membuat teks negosiasi. Tolong dikoreksi ya, benar atau salahnya. Ya sudah. Silakan Najwa terlebih dahulu membacakan percakapan. Aku boleh pinjam salinannya? Oke. Ini teks percakapannya ada 2 orang? Iya, Apa 2 1 orang? 2 orang. Kamu sebagai Aku sebagai Dina. Dina, kakak sebagai Ibu Rini. Iya. Oke, lanjut saja. Ini tentang apa ya percakapan? Tentang perubahan jadwal presentasi kelompok di kelas 10 IPS 2. Iya, silakan. Orientasi. Pada hari Selasa pagi, setelah pelajaran selesai, kelompok 3 dari kelas 10 IPS 2 menghampiri Bu Rini, guru sosiologi, untuk membicarakan jadwal presentasi yang semula dijadwalkan hari Kamis. Permintaan. Dina, Bu Rini, kami dari kelompok 3 ingin mengajukan permohonan perubahan jadwal presentasi. Awalnya, kami dijadwalkan tampil hari Kamis, tapi 2 anggota kami sedang mengikuti lomba debat di luar sekolah. Apakah kami bisa dipindahkan ke hari Senin depan? Penawaran, Bu Rini. Saya mengerti Dina, tapi jadwal sudah padat dan kelompok lain sudah bersiap. Bagaimana kalau kalian tampil hari Jumat? Setelah kelompok 4, saya beri waktu 20 menit tambahan agar kalian bisa menyesuaikan. Baik Bu, kami setuju tampil hari Jumat dan akan mempersiapkan materi dengan baik. Terima kasih atas pengertiannya. Sama-sama. Saya harap presentasi kalian tetap maksimal meskipun jadwalnya berubah. Silakan informasikan ke anggota kelompok lainnya. Terima kasih ya. Ini dari yang kakak lihat, ini sangat luar biasa ya Najwa. Sudah sesuai dengan teks struktur-struktur yang sudah kakak ajarkan. Itu ada orientasi, permintaan, penawaran, dan penutupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang sudah kakak sampaikan. Terima kasih Najwa. Sama-sama Kak. Selanjutnya kakak persilakan kepada Naura untuk membacakan teks negosiasi yang sudah kamu buat. Boleh kamu pinjam salinan? Oke, Naura, kamu membuat teks negosiasi tentang apa? Tentang mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Ada 2 ini? Ada 2 percakapan. Kamu sebagai apa? Aku sebagai Raka, iya. Berarti aku nih sebagai Budiah ya. Oke, lanjut. Orientase. Pada hari Senin pagi, setelah jam pelajaran selesai, Raka menghampiri Budiah, guru bahasa Indonesia, untuk membicarakan tugas cerpen yang harus dikumpulkan hari itu. Permintaan. Raka, Budiah, mohon maaf mengganggu sebentar. Saya ingin menyampaikan bahwa saya belum bisa menyelesaikan tugas cerpen yang harus dikumpulkan hari ini. Saya mengalami gangguan jaringan selama akhir pekan dan belum sempat menyelesaikan revisinya. Apakah saya bisa diberikan waktu tambahan hingga hari Rabu? Penawaran, Budiah. Saya mengerti Raka, tapi tugas ini sudah diberi waktu seminggu. Bagaimana kalau saya beri tambahan waktu sampai besok sore? Dengan syarat kamu harus menyerahkan draft awalnya hari ini agar saya tahu kamu sudah mulai mengerjakannya. Raka, baik Bu. Saya akan serahkan draftnya hari ini dan menyelesaikan revisinya paling lambat besok sore. Penutup, Budiah, baiklah. Saya tunggu draftnya hari ini dan revisi finalnya besok ya. Terima kasih sudah menyampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini ya. Kamu
jawaban kamu sangat bagus sekali ya, Naura. Struktur teks yang kamu buat itu sudah sama dengan Najwa. Sangat rapi dan enak dilihat. Udah ada orientasi, udah ada penawaran, udah ada penutupnya ya. Dari tulisan kalian, kakak sudah menilai bagaimana kerapihan tulisan kalian. Kalian sudah sangat bagus ya dalam menyusun struktur teks negosiasi ini. Berarti kalian sudah sangat sungguh-sungguh mempelajari teks negosiasi yang sudah kakak berikan ini. Oke. Karena selanjutnya kakak nggak mau kalah nih dengan kalian ya. Kakak sudah membuatkan teks negosiasi untuk 3 orang. Mari kita bacakan bersama-sama, oke? Jadi kakak ini ingin mengikuti organisasi jurnalistik ya. Di sini kakak ingin memberikan contoh negosiasi tentang pembentukan ekstrakurikuler jurnalistik ya. Teman-teman sudah megang semua ya ininya. Sudah megang semua? Oke. Orientasi ya. Ini struktur yang kakak buat di ruang guru. Dinda mengetuk pintu dan masuk dengan membawa map berisi proposal. Dinda? Selamat siang Bu Rika, Pak Anton. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin menyampaikan sebuah usulan dari teman-teman kelas. Bu Rika. Selamat siang Dinda. Silakan, kami senang jika ada aspirasi dari siswa. Pak Anton. Betul Dinda. Apa yang ingin kamu diskusikan? Kami siap mendengarkannya dengan terbuka. Permintaan? Jadi begini Bu, Pak, kami ingin mengusulkan agar sekolah membuka ekstrakurikuler jurnalistik. Banyak siswa yang tertarik menulis berita, membuat majalah sekolah, dan belajar teknik wawancara. Bu Rika. Wah, itu ide bagus, menarik. Tapi apakah sudah cukup peminatnya? Linda, sudah Bu, kami sudah mengumpulkan 25 nama siswa yang berminat. Bahkan beberapa sudah mulai menulis artikel sendiri. Tapi kami juga ingin belajar cara menyusun tulisan dan memahami etika jurnalistik. Apakah kalian sudah menyusun rencana kegiatan atau jadwalnya? Sudah Pak, di dalam map ini ada proposal kegiatan, termasuk jadwal latihan, pembagian tugas, dan rencana publikasi majalah sekolah setiap 2 bulan sekali. Penawaran. Baik, saya apresiasi inisiatif kalian. Namun karena jadwal sekolah cukup padat, bagaimana kalau kita mulai sebagai klub percobaan dulu selama 3 bulan? Jika berjalan dengan baik dan konsisten, bisa kita resmikan sebagai ekstrakurikuler tetap. Bu Rika, saya bersedia menjadi pembimbingnya. Kita bisa mulai dengan pelatihan dasar jurnalistik, praktik menulis berita, dan simulasi wawancara. Dinda, wah, terima kasih Bu, Pak. Kami akan segera mengisi daftar peserta dan mulai promosi agar lebih banyak siswa tertarik. Bu Rika? Bu Rika, kita juga bisa mengundang jurnalis lokal untuk berbagi pengalaman. Itu akan sangat menginspirasi kalian. Pak Anton? Dan jika memungkinkan, kita bisa bekerja sama dengan media lokal untuk menerbitkan karya terbaik siswa. Penutupnya, Pak Anton. Baik, Dinda. Silakan kirim proposalnya minggu ini ya. Kami akan bantu fasilitasi ruang, perlengkapan, dan jadwalnya. Bu Rika, saya akan koordinasi dengan perpustakaan untuk sampai pertemuan dan tempat pertemuan kita bisa mulai minggu depan. Dinda, terima kasih banyak atas dukungannya Pak, Bu. Kami sangat bersemangat untuk memulai dan akan berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan ini sukses. Pak Anton, semangat ya Dinda. Ini bisa jadi wadah yang sangat positif untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi siswa. Bu Rika? Bu Rika, jangan rugi untuk berkonsultasi kapan saja. Saya yakin kalian bisa membuat perubahan yang baik di sekolah. Wah, seru sekali ya percakapan tersebut. Ternyata bernegosiasi itu sangat seru ya. Sesuatu yang dianggap mustahil seperti tadi tidak mengajukan ekstrakurikuler jurnalistik. Padahal kan ekstrakurikuler itu biasanya sudah ditentukan oleh sekolah kan.
Nah ini Dinda dengan percaya dirinya dia mengumpulkan ide-ide tentang jurnalistik dan dia bisa akhirnya mengajukan kepada Pak Anton dan Bu Rika. Akhirnya disetujui oleh Bu Rika dan Pak Anton. Terkadang emang negosiasi itu perlu kita ajukan ya jika kita ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Kakak berharap kalian bisa menangkap isi dari materi negosiasi ini. Seperti yang teman-teman ketahui, kakak di sini hanya magang ya, dan bertemu dengan kalian juga hanya sebentar. Kakak sangat berharap kalian dapat mengikuti pelajaran dari guru bahasa Indonesia kalian, Bapak Wahyudi, dengan baik dan benar. Kakak berharap kalian sebagai perwakilan dari siswi kelas 10 dapat mendapatkan prestasi yang baik untuk menunjang masa depan kalian. Najwa dan Naura, kalian sudah sangat baik dan disiplin dalam mengerjakan tugas yang kakak sudah berikan dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah serta struktur-struktur yang sudah kakak beritahu ya. Semoga dengan pembelajaran negosiasi yang sudah kakak sudah kita pelajari ini memberikan dampak yang baik ke depannya bagi kalian untuk bernegosiasi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih kok semuanya. Kakak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.